Gue yakin kita sama-sama tahu, seseorang ketika mencari pasangan atau cinta sejati pasti punya struggle dan juga tantangannya masing-masing. Ada yang gampang banget gitu buat dapet orangnya, tapi ada yang susah banget gitu loh. Yang gampang mungkin emang dari kecil udah pernah kenalan, sama-sama suka, terus habis itu saling memantaskan diri, dan waktu ketemu lagi pengen hubungan lebih serius, gas, langsung lancar jaya udah kayak jalan tol, dipermudah sama Tuhan gitu loh. Tapi ada juga orang yang susah banget gitu dapet pasangan. Udah cakep, udah ganteng, udah cantik, tapi selalu saja dihianati. Jadi gak ada tuh kayak semacam asuransi kalau misalnya lu ganteng, lu gampang buat dapet pacar. Justru itu lebih susah lagi gitu men, karena lu bakal ketemu sama orang-orang yang cuma mau fisik lu doang. Asik. Tapi kadang emang gak ada yang mau aja gitu, jadi susah buat dapet pasangan. Atau mungkin udah pacaran berkali-kali, berpasangan berkali-kali, tapi gak ada yang klop. Well, di zaman sekarang, di era digital ini lu udah punya banyak cara untuk ketemu sama orang yang mungkin bisa jadi jodoh lu. Mungkin lewat aplikasi pencari jodoh kayak misalnya Tinder, mungkin lewat media sosial gitu ya kayak misalkan Discord, Facebook dan lain-lain. Atau mungkin lu bisa ketemu pasangan lu lewat game, karena udah ada beberapa kasus pasangan-pasangan yang berakhir bahagia karena ketemuan dalam sebuah game itu sendiri. Tapi sepertinya cerita cinta yang indah ini tidak berlaku bagi mas-mas yang postingannya gue temukan di Discord. Jadi sebelum gue pada akhirnya nyemplung ke duk sela-sela di mana, gue pengen ngesotot dulu buat postingan pertama kali yang pada akhirnya bisa gue lihat ini. Gue nggak tahu kenapa pada akhirnya ini kembali lagi di repost ulang sama salah satu redditor gitu ya. Jadi di sini ada sebuah berita yang bilang kalau misalnya ada seorang Indonesia yang sudah menempuh jarak sebanyak 236 km untuk perempuan yang dia ketemu di Mobile Legends. Tapi pada akhirnya ditolak. Sad. Gue bilang ini repost karena apa? Karena sebenarnya ketika gue cari tahu doksnya ini udah ada dari tahun 2021 ya. 14 Agustus 2021. Ini udah dimuat sama media massa internasional. Cerita sedihnya. Tapi kalau misalnya lu lihat dari berita lokal udah ada gitu kayak Gamebot, dan lu bahkan di YouTube sendiri bisa cari gitu ya bagaimana reaksi dia ketika akhirnya ditolak sama pasangannya sendiri. Kemeja kotak-kotak. Sorry, gue ngeplaynya dari tengah. Nah yang ini nih. Lewat video lu bisa tahu kesedihan yang bener-bener mendalam dari si mas-masnya karena udah usaha anjir 236 km. Lokasinya ada di daerah Padang Panjang ya, kalau nggak salah. Bentar. Ya, di Padang Panjang, dia tuh asal di Pekanbaru. Jadi dari Pekanbaru naik motor ke Padang Panjang selama 6 jam untuk orang yang ketemu di Mobile Legend. Tapi ternyata ketika ketemu, si ceweknya malah bilang dia jahat. Terus ditolak. Doi gak bisa apa-apa dan habis menangis di depan toko. Terus ada beberapa orang yang merasa kasihan menemaninya dan memberikannya minum agar ia tidak terlalu sedih lagi. Men, orang-orang yang lu lihat di video ini yang mengelilingi mas-mas ini, itu adalah orang-orang random, bukan anggota keluarganya. Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan seorang pemuda Jir masa narator AI terisak di pinggir jalan hingga mengundang perhatian warga. patah hati menangis terisak di pinggir jalan hingga mengundang perhatian warga. I feel you man. Pemuda tersebut menangis karena patah hati ditolak cinta oleh wanita yang dia kenal lewat game online Mobile Legend. Jadi begini ya guys, kita udah time skip 4 tahun nih beritanya dari tahun 2021. Semoga di tahun 2025 ini kisah cinta si masnya bisa berakhir bahagia, udah ketemu sama seseorang yang lebih bisa menghargai usahanya dia. Oke. Tapi sekedar tips aja, kalau misalnya lu emang pengen ketemu sama cewek atau cowok gitu yang lu temui di game, pastikan kalau lu bakal benar-benar aman ketika ketemuan sama makhluk tersebut. Karena apa? Karena kalau misalnya lu ketemu langsung secara blindfolded atau buta gitu ya, secara track record media sosial dan segala macamnya, nekat gitu ya langsung ketemu cuman karena dia baik di game, takutnya bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mengarah ke tindak kriminalitas. Ini nggak cuma bisa terjadi ke cowok tapi juga bisa terjadi ke cewek. Cewek lebih bahaya lagi kalau misalkan dia yang nekat. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya lo emang udah klop sama seseorang yang lo temui di game, coba buat cek media sosial dulu. Cek Facebooknya dulu, cek Instagramnya dulu, tukeran media sosial dulu. Terus kalau misalnya udah yakin baru lu ajak ketemuan, oke? By the way, selamat datang di Ngopi 3 in 1. Udah 4 menit baru intro air, dimana gua bakal coba buat ngasih lihat ke kalian semua 3
hal menarik yang gue temukan di internet. Yang pertama udah kita bahas sebelum intro, tinggal yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua sama yang ketiga ini agak sedikit emosional, tapi menurut gue kita bisa lah meresponnya secara bijak gitu ya. Jadi let's go, kita bakal langsung masuk ke dalam perkara yang kedua. Gue temukan ini di Facebook. Oke, ini kiriman dari akun Facebook namanya Mokan, dimana dia nge-share sebuah screenshot dari TikTok. Ini bisa dibilang cepu gak sih? Tentang sebuah pelatihan salah satu minimarket gitu ya, yang quotes-nya itu viral terus habis itu ramai diomongin sama orang-orang di media sosial. Jadi quotes-nya kayak gini, kalau kinerja kita 10 juta tapi gaji 5 juta, konon sisanya bakal dikasih dalam bentuk rezeki yang lain. Kesehatan, waktu luang, lingkungan positif. Kalau kinerja kita hanya 5 juta tapi gaji 10 juta, maka kelebihan 5 jutanya bakal diambil dengan cara tak terduga, sakit, kehilangan, ditipu, dan lain-lain. Orang-orang mempermasalahkan ini kayak seakan-akan ini doktrin kalau misalkan ya pihak perusahaan gak mau ngasih gaji lebih untuk sebuah job desk yang banyak banget tanggung jawabnya. Jadi kalau misalkan gue boleh cermati gitu ya, quotes ini sebenarnya tergantung sama konteks siapa yang ngomong sih. Kalau misalnya ngomong itu ustadz di forum-forum ceramah gitu ya, harusnya nggak masalah gitu loh. Tapi ini datang dari si pemberi gaji, yang orang-orang bakal ngeliat ini sebagai anjay, ini mah cuma pengen mengurangi cost doang biar seenggaknya tuh orang-orang memaklumi gajinya kecil kayak gitu. Dan lu bisa lihat komentar orang-orang di berbagai macam media sosial. Gue ngambil sampelnya langsung dari doksiran Facebooknya gitu ya. Kayak misalnya komentar Om Tio, itu sekarang kerja sama takdir Tuhan. Gaji adalah kompensasi berdasarkan kontrak kerja dan nilai pasar, bukan berdasarkan balasan tak terlihat ya. Kalau misalkan secara sistem buruh gitu ya, kalau gaji lu nggak sesuai dengan job desk, ya lu harusnya protes kayak gitu, jelas ya. Kalau nggak, ya udah lu cabut, lu cari pekerjaan yang emang bisa lebih layak gitu, memberikan gaji terhadap usaha lu yang udah dikeluarkan semaksimal mungkin, men. Nah, ironisnya di sini adalah gue pernah ngelamar di perusahaan yang emang memberikan quotes ini. Dan gue bisa bilang kalau misalnya perusahaan ini termasuk perusahaan yang memberikan gaji lebih tinggi dibandingin perusahaan-perusahaan retail lain yang ada di Indonesia. Ironisnya kayak gitu. Jadi kasihan kalau misalnya pada akhirnya ya namanya jadi jatuh cuman gara-gara quotes ini doang. Padahal quotes ini harmless kalau misalnya kita ngelihatnya tuh diberikan sama orang yang bukan dari pemberi gaji. Balik lagi, ini cuma opini gue. Kalau misalkan opini lu yang lain, gue hormatin kayak gitu. Ada satu opini juga yang menarik dari Diandra yang bilang kayak harusnya dokter itu mengenai etos kerja, cara pelayanan, integritas, tanggung jawab, bukan malah ngeles biar cost bisa lebih kecil, tapi dapat effort kualitas yang besar kayak gitu. Sangat amat disayangkan ini pada akhirnya rame. Gimana tak kalian semua, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Karena apa? Karena kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Ini pembahasan udah rame dari tanggal 8 Juni 2025, tapi beritanya itu disebarkan dari tanggal 11 Juni. Pertama kali gue lihat dari tweetnya Indonesian Pop Base dengan caption, "A man in Yogyakarta alleged attempted ending his life by leaving a note on a bridge, but was later found safe at Soto Ayam Stall." Jadi ada orang dari Yogyakarta yang nulis notes gitu ya, atau catatan untuk mengakhiri hidupnya, tapi ternyata ketemu di warung soto ayam. Jadi soto ayam menyelamatkan hidupmu gitu. Dan orang-orang ramai banget di kolom komentar pada ngetawain gitu. Tapi menurut gue ini adalah salah satu momen yang sangat amat patut untuk kita cermati bareng-bareng. Karena apa? Karena gak ada yang bisa diketawakan dari orang yang emang udah struggle banget sama hidupnya sampai memutuskan untuk pengen ending his life. Nah, kejadiannya sebenarnya udah ada di tanggal 8 Juni 2025. Jadi ada orang yang nemuin secercak kertas di Jembatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta bersama motor yang sedang diparkirkan. Dan ketika dibuka notesnya, orangnya kaget karena itu ternyata bukan notes biasa tapi pesan kematian yang bilang kayak, "Tolong yang membaca surat ini beritahu keluarga saya sengaja lompat dari jembatan ini, saya sudah tidak layak hidup. Tolong yang baca ini panggil tim SAR buat nemuin jasad saya." Terus kemudian tim SAR-nya dipanggil lah, dicari bareng-bareng tuh di daerah sana. Dan ketemulah sama para pemancing yang biasanya ada di bawah jembatan. Ditanya, ada nggak orang yang lompat? Ada nggak suara yang ngegelegar gitu ke air? Ternyata nggak ada. Nah, setelah dicari tahu ke sekitar, ternyata orangnya itu ada di warung soto. Alhamdulillah. Ini bukan cerita yang nyusahin gitu, tapi menurut gue cerita yang melegakan gitu. Karena orang tersebut akhirnya punya niatan untuk kembali lagi hidup cuman gara-gara mengkonsumsi soto ayam yang ada di Yogyakarta. Buset. Ini bukan sekedar soto ayam biasa, ini soto ayam yang bisa menyelamatkan nyawa. Keren banget ya buat jadi judul novel. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah ternyata orang yang ingin mencoba untuk mengakhiri hidupnya ini udah menggunakan jasa dokter kejiwaan.
Jadi ini udah bukan masalah yang main-main lagi kalau misalkan kita lihat cuman gara-gara judul doang gitu loh. Dan setelah gue cari tahu, ada beberapa penelitian yang ternyata emang ngasih tahu kalau orang-orang yang punya niatan seperti itu cuma bertahan 20-30 menit. Jadi rasa untuk mengakhiri hidup itu sebenarnya cuma perasaan impulsif doang atau spontan yang sebenarnya tuh kalau misalkan lu bisa mengarahkan ke hal yang lain selama 20 menit sampai 30 menit itu, lu udah bisa menyelamatkan nyawa coy. Lu udah bisa mencegah hal yang paling buruk bisa terjadi. Dan ketika gue nanya GPT, ada yang namanya efek Ovsiankina. Ini adalah sebuah efek yang mungkin aja menjadi salah satu alasan kenapa orang tersebut nggak jadi buat melakukan hal yang nekat ini. Jadi ini merupakan sebuah efek di mana orang tuh merasa tiba-tiba punya keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang ingin mereka selesaikan sebelumnya. Dan dalam kasus si bapaknya ini pengen makan soto, jadi bisa teralihkan gitu. Nah efek ini kuat kalau misalkan hasil akhirnya benar-benar bisa melegakan orang tersebut untuk kembali lagi melakukan aktivitas yang lain. Ya jadi sorry banget kalau misalnya pada akhirnya gue harus ngejelasin sedikit yang berbobot ilmiah gitu. Cuma yang jelas kalau misalnya gue lihat dari responnya, gue gak pengen jadi party pooper ya. Saya udah banyak banget yang bercanda, yang lucu dan segala macam. Cuma yang jelas mungkin itu juga salah satu alasan untuk orang-orang untuk tidak mengakhiri hidupnya. Jadi seperti itu aja mungkin topik kopi pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan yapping gue sama beberapa menit. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Itu aja deh gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.